Sampai Mas. di situ dulu ya, Mas Guntur. Saya tangkap poinnya. Saya ke Mas Freddy. Mas Freddy, ada narasi ini yang dibangun PDIP soal dugaan adanya keterlibatan pengaruh Joko Widodo dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto dan akan merilis video soal isu 3 periode Joko Widodo. Projo melihat ini seperti apa, Mas Freddy? Ya, terima kasih. Ya, itu tentunya hak ya, hak Mas Hasto, hak PDIP untuk melakukan pembelaan terhadap proses hukum yang sedang dialaminya di KPK. Silakan mau pakai gaya dewa mabuk, seroduk sana seroduk sini, silakan aja. Tapi kan yang pasti ya, kami karena dibawa-bawa masalah 3 periode, ya Projo sangat jelas menolak, itu ngelantur. Di sini ada Mas Adi. Mas Adi ini saksi 2 kali beliau ini ikut ya terhadap kegiatan Projo untuk menolak 3 periode. Ya, jauh sebelum itu bahkan Projo itu 2019 sudah menolak 3 periode ya. Bahkan dalam terus menerus dalam konferensi persnya Projo itu menolak 3 periode. Ada juga yang berkaitan dengan Pak Jokowi. Projo itu bersama relawan lain melakukan musrah ya 2022 akhir ya, kalau nggak salah Oktober. Pak Jokowi itu membuka musyawarah rakyat untuk mencari pelanjut Jokowi. Pak Jokowi yang membuka itu. Kemudian berakhir 2023, Pak Jokowi juga yang menutup musrah itu. Jadi menurut kami ya, silakan kalau mau dirilis video-video apapun itu, kami sepakat untuk pemberantasan korupsi. Kami juga berada ya pada garis terdepan untuk pemberantasan korupsi. Ya, tadi Mas Guntur juga udah mengasih clue-clue. Ya, silakan saja bantu penegak hukum, bantu KPK, berikan bukti-bukti supaya itu semua terungkap. Kita sepakat untuk itu. Tapi untuk hal yang mengada-ngada seperti tadi 3 periode tadi, itu menurut kami mengada-ngada. Demikian. Oke, Mas Guntur, saya ingin tanya tanggapan Anda, Mas Guntur, soal isu 3 periode Joko Widodo ini kenapa dianggap sangat penting dan krusial dan akan dirilis videonya oleh Hasto Kristianto? Jadi kami bisa klarifikasi bahwa di sini tidak ada terkait soal Projo di sini. Itu pertama. Yang kedua, permintaan 3 periode itu disampaikan secara resmi kepada partai dan itu sudah ditanggapi oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri terkait penolakan secara resmi hal tersebut. Kemudian kalau kita bicara soal wacana 3 periode, itu kan juga disampaikan oleh orang-orang terdekat Jokowi waktu itu. Misalnya siapa? Bahlil. Misalnya siapa? Muhaimin Iskandar. Misalnya siapa lagi? Airlangga Hartarto. Misalnya siapa lagi? Luhut Binsar Panjaitan. Jadi itu adalah orang-orang lingkaran Jokowi yang mewacanakan 3 periode. Saya tidak mau menyebut Projo. Projo tidak ada konteksnya di sini. Kemudian Pak Jokowi mengatakan bahwa benar di situ mengatakan bahwa orang yang meminta 3 periode itu seakan-akan menampar dirinya, menjerumuskan dirinya. Tapi buktinya orang-orang terdekatnya yang bicara soal 3 periode itu tidak pernah dapat sanksi dari Pak Jokowi, termasuk juga adalah Bahlil. Jadi kita melihat, masyarakat juga melihat bagaimana Pak Jokowi itu menggunakan 2 peran di sini. Melalui orang dekatnya yang lain mewacanakan 3 periode, mulai orang dekatnya yang lain juga menolak 3 periode. Tetapi kami bisa sampaikan permintaan 3 periode itu sampai kepada Ibu Ketua Umum kami. Dan juga yang perlu juga kami sampaikan, dan ini sudah dinyatakan oleh Mas Hasto, pernyataan juga itu sudah dinotariskan oleh Mas Hasto, bahwa selama ini banyak sekali intimidasi terhadap beliau terkait ucapan-ucapan yang kritis terhadap Mas Hasto. Jadi begitu Mas, soal wacana 3 periode. Dan nantinya itu juga masuk dalam video yang akan dirilis oleh Sekjen PDI Perjuangan. Bukti-buktinya apa saja, pertemuannya di mana saja, siapa yang meminta bagaimana sebagainya, itu akan disampaikan secara valid dan secara sah beserta bukti-buktinya. Tidak bisa dibantah kalau nanti ini dirilis videonya. Demikian Mas. Kalau begitu saya ke Mas Adi Praitno. Ini apakah yang dilakukan Hasto dan PDIP ini adalah jelas bagian dari ancang-ancang untuk menyiapkan serangan balik ke mantan Presiden Joko Widodo dan juga sebagai mantan kader ya. Dan ini bisa semakin memperkuat adanya politisasi hukum dalam kasus ini, Mas Adi. Ya, saya kira memang 2 hal. Tentu ini harus dimaknai sebagai bentuk ketidakterimaan Hasto dan elit-elit PDIP yang menurut mereka mungkin ya
kasus tersangka ini terindikasi nuansa politiknya jauh lebih kentara dibandingkan dengan kasus-kasus hukum. Jadi kalau kita membaca argumentum hukum dari elit-elit PDIP itu kan sering diulang seperti apa yang disampaikan oleh Bang Guntur tadi, bahwa sebenarnya sudah ada putusan yang ingkrah yang tidak menyebabkan hasto, kemudian dikait-kaitkan dengan sikap kritisnya terhadap Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah fakta-fakta yang coba untuk disampaikan secara terbuka. Kenapa pada akhirnya KPK itu dianggap cukup mengejutkan menjadikan hasto sebagai tersangka. Itu kan satu hal. Dan tentu apa yang disampaikan belakangan ini ada dokumen-dokumen penting dan ada potongan-potongan video yang sudah dibuat oleh hasto terkait dengan sejumlah elit penting di negara ini, petinggi-petinggi negara yang dinilai punya kasus korupsi. Tentu ini semacam serangan balik bahwa begitu banyak sebenarnya orang di negara ini yang tidak bersih-bersih amat hidupnya, tapi karena dekat dengan kekuasaan, dekat dengan penegak hukum, sehingga mereka tidak bisa disentuh oleh persoalan-persoalan yang terkait dengan tersangka. Nah, ini yang sepertinya sangat sekali ingin ditunggu Bang Guntur oleh publik. Sehari, 2 hari, siapa tahu ini akan menjadi kado awal tahun 2025. Video yang dimaksudkan itu disampaikan secara terbuka, apalagi katanya fakta-faktanya itu terukur, apalagi fakta-faktanya itu valid, dan itu bisa menunjuk 1, 2, dan bahkan banyak orang, elit penting di negara ini, apalagi clue-nya udah kita dengar, bisa sedang yang menjabat atau orang yang sudah mantan menjabat sebagai orang penting di negara ini. Ini kan tondo-tondo sebenarnya, mirip-mirip dengan penjemputan orang yang ingin 3 periode. Inilah yang saya kira dalam hitungan hari dan minggu ke depan, pastinya publik menunggu supaya KPK ini tidak hanya misalnya hanya fokus pada hasto, tapi pada fokus pada isu-isu besar lain yang saya kira memang itu harus diwujudkan oleh KPK yang baru. Nah, yang kedua sepertinya memang dari dulu persoalan kasus hukum yang membelit elit partai itu pasti tidak bisa dilepaskan tuduhan dari politisasi dan kriminalisasi, karena seringkali kasus yang melibatkan elit-elit partai itu kaitan hukum dan politik memang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Sangat kompleks, Mas Reza. Tapi secara prinsip fakta hukum sudah diumumkan oleh KPK dan pastinya KPK punya fakta, punya data bahwa persoalan hasto ini sangat layak kemudian dinaikkan menjadi kasus yang kemudian membuat hasto itu dijadikan sebagai tersangka. Ini yang saya kira memang harus difokuskan oleh Bang Guntur, teman-teman PDIP, bagaimana cara menghadapi kasus yang sudah terlanjur menjadi fakta hukum bahwa Pak Hasto sebagai sekjen PDIP sudah jadi tersangka. Mungkin pra peradilan ataupun mungkin yang lain, karena kalau kita mengacu pada sejumlah kasus yang mutakhir misalnya seperti Paman Birin yang ditetapkan tersangka oleh KPK tapi kan pra peradilannya banyak, ataupun misalnya kasus CSR yang yang terjadi di BI, konon sudah akan ada 2 tersangka tapi setelah itu kan tiba-tiba diralat. Ini kan ada celah yang sebenarnya masih bisa yang kemudian bisa dimainkan sebagai upaya perlawanan hukum yang itu juga menjadi jalan keadilan yang bisa dilakukan oleh Pak Hasto dan kemudian pada tim hukumnya. Jalan politik terus dikampanyekan, tapi pada saat yang bersamaan persoalan hukum ini juga harus dilawan dengan persoalan-persoalan hukum yang lainnya. Saya kira di situ konteksnya, Mas Reza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.